Otak-atik limbah kayu ternyata bisa menghasilkan rupiah. Bahkan tetangga pun ikut kecipratan. Hal itu seperti yang terlihat di Desa Gambar, Kecamatan Singojuru, Banyuwangi. Industri rumahan sulam kayu bekas ternyata mampu menyerap puluhan pekerja dengan latar belakang ibu rumah tangga. Hasilnya, ratusan potong kayu bekas siap jual pabrik berhasil diproduksi. Seperti inilah kesibukan para mama di Dusun Sidorejo, Desa Gambar, Kecamatan Singojuru saat menyelam kayu limbah jadi lembaran kayu siap jual. Dengan telaten, mereka merangkai satu persatu potongan kayu lainnya. Pasal ini menjadi lembaran kayu yang dikirimkan ke pabrik. Alatnya pun cukup sederhana, yakni alat pemotong berupa cutter hingga isolasi khusus untuk merekatkannya. Ide ini ternyata lahir dari Pak Sutri Andriono dan Indah Nur Kumala, mantan karyawan pabrik kayu inisiator usaha sulam limbah kayu itu. 7 tahun berjalan, sudah 20 karyawan bekerja dan menggantungkan penghasilan tambahan di tempat ini. Upah yang diberlakukan di tempat sulam kayu ini menggunakan sistem borongan. Semakin banyak yang didapat, maka semakin banyak pula rupiah yang masuk kantong. Andriono mengungkap satu orang pekerja bisa menghasilkan 60 hingga 70 potong dengan upah sepotong Rp1.000. Namun untuk yang sudah mahir bisa dapat lebih dari jumlah tersebut. Andriono mengatakan bahan limbah kayu yang diperoleh ini berasal dari pabrik kayu di wilayah Parijata. Kemudian disulam untuk digunakan kembali sebagai alas lemari ataupun produk olahan kayu lainnya. Ide itu muncul saat ia ditawari manajer pabrik untuk mengolah kayu limbah. Karena menghasilkan, Andriono dan istri pun memutuskan keluar dan fokus pada usaha ini. Lambat laun usahanya terus berkembang. Dari yang semula nebeng modal dari pabrik, sekarang sudah bisa mandiri. Dari yang semula hanya 10-20 potong, kini bisa sampai 300 potong kayu limbah sulam siap kirim. Ya awalnya ikut mas, awalnya ikut orang Mbak Nia, terus dapat dua tahun ya Mas ya, melembarnya itu. Pokoknya pertama ambil limbah dari pabrik itu Mas, beli di sana, terus dari sini diproses, dipotong, habis dipotong dijemur, lalu dikirim sama orang-orang. Terus dikirim lagi di pabrik. 6 tujuan nih. Menginjak 7 tahun. Kan karyawan keluar masuk ya Mas. Kemarin itu ada yang di Sumberan gitu. Sekarang cuma di rumah ini aja. Berapa? Sama yang motong ya? 20-an. Kalau 300 sama buat yang 300 pieces. Ya, kalau yang motong kan kubikan. 300 itu enggak, itu hasil setiap karyawan ada yang 30, ada yang 40, ada yang 50 gitu Mas. Kan borongan. Inspirasi usaha ini dari sana? Enggak ada Mas. Awalnya ya inspirasi karena di pabrik. Karena masuk pabrik. Terus ditawari, akhirnya ikut terus ini. Modal awalnya itu gimana? Pertama kerja sama orang kantor. Itu bagi hasil. Terus itu sampai berapa lama? 1 tahun kan boleh Kali 1. ya. Terus paling enggak 2 tahun lah itu orang itu Mas, kerja sama pabrik. Sama orang kantor. Enggak, kalau sekarang Sekarang Mbak Mas beli bahan itu dulu kan dikasih, terus sekarang beli dari pabrik. Meski masih dikatakan rintisan, Andriono mengaku bersyukur bisa mempekerjakan tetangganya yang mayoritas emak-emak itu. Tak terbesit sedikit pun dalam benaknya bahwa usaha sulam limbah ini akan mampu menghidupi mereka di tengah sulitnya mencari pekerjaan. Ditambah lagi ia dan istrinya juga sempat merasakan manis getirnya menjadi karyawan di pabrik. Andriono meyakini usaha sulam limbah ini bakal bertahan dari gempuran kondisi. Selain kebutuhan produk olahan kayu terus meningkat, usaha yang dirintisnya ini juga tak bertahan selama pandemi melanda. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Nasional TV melaporkan.